Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Antum depan sini. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya. Ustaz ingin mengulangi sedikit dari fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, perhatikan di sana ada fi'il mudhari yang marfu ya. Walaupun enggak di situ enggak dituliskan fi'il mudhari yang marfu. Tapi fi'il mudhari yang dia bukan mansub, bukan majzum, itu namanya fi'il mudhari yang marfu. Yang mana contohnya? Coba perhatikan Fatih. Ya, buka dulu bukunya halaman halaman 16 tentang fi'il mudhari. Kita ulangi sedikit tentang fi'il mudhari. Ya. Buka bukunya halaman 16. Itu tasrifnya, contohnya yaktubu itu, yaktubu sampai naktubu, itu adalah contoh fi'il mudhari yang marfu ya. Marfu dia. Kemudian yang di halaman yang di halaman 21 itu adalah contoh fi'il mudhari atau tasrif fi'il mudhari yang mansub. Ya. Apa tandanya mansub? Dia dimasuki adatun nasbi, yaitu huruf-huruf yang menasabkan. Di antaranya adalah lan. Lan itu adalah salah satu huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Kemudian di halaman 22 itu adalah tasrif fi'il mudhari yang majzum. Ya. Tandanya adalah dia dimasuki adatul jazmi, yaitu huruf lam di antaranya. Adatul jazmi atau huruf yang menjazamkan itu banyak ya. Yang menjazamkan itu banyak. Di antaranya adalah lam. Lihat perbedaannya. Ya, antum lihat perbedaannya. Kalau dia marfu, dia kalau dari kata yaktubu dia berbaris apa? Dhammah, ya kan? Ya, tadi kita bagi fi'il mudhari. Itu ada terbagi tiga, ada yang marfu, ada yang mansub, dan ada yang majzum. Contoh fi'il mudhari yang marfu ya, yaitu yaktubu. Contoh fi'il mudhari yang mansub lan yaktuba. Perhatikan. Antum perhatikan ya. Antum ketika ujian banyak salahnya. Ya. Coba perhatikan. Kemudian yang majzum lam, dari kata yaktub juga menjadi lam. Ya, lam yaktub. Antum lihat perbedaannya. Ketika rafa dia berbaris dhammah. Ya. Ini adalah untuk contoh fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Sahih akhirnya. Ya. Apa maksudnya sahih akhirnya? Akhirnya, huruf terakhirnya adalah huruf yang sahih. Huruf yang sahih itu adalah bukan huruf illat artinya. Huruf illat itu ada 3. Ya. Sahih tadi lawannya apa?
illat. Sahih. Lawannya apa? Illat. Huruf illat ada 3. Apa? Alif waw ya. Jadi kalau hurufnya sahih seperti ini, dari contoh ini misalnya yaktubu, maka perubahannya itu di baris akhirnya, ya, jelas dia. Kalau ketika dia rofa, baris dhammah dia. Ketika dia nasab, baris fathah dia. Ketika jazm dia baris sukun. Ya, ini kita singgung-singgung di pelajaran nahunya juga gitu ya. Karena memang dia saling berkaitan. Supaya antum kenal apa beda antara marfu, mansub dan majzum. Ya. Ini selain huruf illat yang 3 ini. Nanti kalau ada contoh misalnya yang ada huruf illatnya beda lagi dia. Kemudian antum lihat contoh fiil di dalam tasrifannya yang ketika rofa'nya dia bersambung dengan alif dan nun. Ya, ketika rofa'nya bersambung dengan alif dan nun. Misalnya apa? Yaktubani. Yaktubani. Kemudian apa? Taktubani. Yaktubuna. Taktubuna dan taktubina. Ada berapa dia? Ada 10? Ada berapa? Ada 10? Ada 10. Cak sebutkan. Ada berapa? Adalah 8. Apa aja? Hah? Ada berapa Samil? Ada 5. Ya kan? Apa aja? Misalnya dari kata yaktubu tadi, ada apa aja ya? Yang bersambung dengan alif dan nun. Apa? Yaktubani. Taktubani. Yaktubuna. Taktubuna. Taktubina. Ada 5. Ada 5 dia. Ayo, saya tuliskan ya. Yaktubani. Coba perhatikan suaranya. Kemudian taktubani. Kemudian yaktubuna. Taktubuna. Kemudian taktubina. Taktubi. Ya. Ini dia. Ini dia contoh fiil yang dia bersambung dengan alif dan nun di dalam tasrif fiil mudhari. Dan ini untuk mudahnya ada namanya. Ini disebut dengan apa? Af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah. Antum lihat kalau af'alul khamsah ini tasrifannya bagaimana? Berbeda dia ketika rofa, ketika nasab dan ketika jazm, ya. Yaktubani ketika nasabnya jadi apa dia? Lan yaktuba. Kemudian yaktubani ketika jazmnya jadi apa? Lam yaktubu. Ya, lam yaktubu. Lihat, bisa dibedakan? Afwan, kok yaktuba kok jadi yaktubu? Lam yaktuba, ya kan? Lam yaktuba, sama dia, sama-sama dihilangkan apanya? Nunnya. Kemudian kalau yaktubuna masukkan lan yang nasab. Jadi apa? Lan yaktubu. Masukkan lam menjadi apa? Lam yaktubu. Ya, sama dia. Ketika nasab dan ketika jazam sama-sama dihilangkan apa? Nunnya. Ya. Kemudian sisanya ada berapa? Yang baris akhirnya tadi berubah ketika rofa, nasab, jazam. Kemudian sisanya yang apa tadi ya? Sisa dari
af'alul khamsah dengan fi'il yang berubah baris akhirnya ini. Ada berapa lagi? Yang berbaris akhir ini seperti ini, yaktubu, taktubu, naktubu, itu ada berapa semuanya? Apa aja? Yaktubu, kemudian taktubu, kemudian aktubu, kemudian naktubu. Sebenarnya ada 5 dia, ya. Antum lihat tasrifannya ketika rafa, yang baris akhirnya yang dia tidak bersambung dengan alif dan nun atau waw dan nun, ya. Antum lihat di halaman 16 itu. Oh, bukan di halaman 16. Ya, di halaman, contoh di halaman 18 ya. Dari kata yarji'u, afwan, di halaman 18. Ya, yang dia tidak bersambung dengan alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya apa? Yaitu domir huwa, domir hiya, domir anta, domir ana dan domir nahnu. Itu dia. Perhatikan. Itu dia yang berubah ketika nasabnya berubah menjadi fathah dia, zahirah. Antum lihat dari kata yarji'u, masukkan lan menjadi apa? Lan yarji'a. Masukkan tarji'u, masukkan lan menjadi apa? Lan tarji'a. Ini ketika nasab ya. Kemudian tarji'u anta, masukkan lan menjadi apa? Lan tarji'a. Barisnya berbaris apa? Fathah, jelas dia. Kemudian ana arji'u, masukkan lan menjadi lan arji'a. Narji'u, masukkan lan menjadi lan narji'a. Perhatikan, di sini dia. Ya. Ketika masuk lan, yang berubah apa tadi? Baris akhirnya menjadi fathah. Itu untuk fi'il yang dia tidak bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun atau ya dan nun. Domir apa aja dia? Domir huwa, domir hiya, domir anta, domir ana, domir nahnu. Ada berapa? Ada 5. Ya. Kemudian ketika jazamnya dari kata yarji'u tadi, kalau huwa menjadi apa? Lam yarji'. Kalau hiya menjadi apa? Lam tarji'. Kalau anta menjadi lam tarji'. Kalau ana menjadi lam arji'. Kalau nahnu menjadi lam narji'. Bisa dibedakan? Ketika rafa, nasab dan jazmnya bisa dibedakan untuk fi'il mudhari ini? Salam. Bisa ya? Ini penting ya. Antum harus bisa membedakan tasrif fi'il mudhari ketika dia rafa, nasab ataupun jazm. Karena nanti di kedepannya ya, untuk di tasrif yang lain atau fi'il yang lain, baik dia fi'il mujarrad ataupun mazid, ini antum harus tahu ya. Dasarnya seperti ini dia. Ketika fi'il itu tidak bersambung dengan alif dan nun atau fi'il yang selain af'alul khamsah, itu ya, maka perubahannya itu di baris akhirnya, barisnya yang berubah. Ketika fi'ilnya adalah fi'il af'alul khamsah, yang berubah apanya? Hurufnya berubah ya. Ada yang dihilangkan nunnya, yaitu ketika nasab dan jazm, dan ada yang dengan nun, yaitu ketika rafa. Sisa berapa itu? Yang tidak berubah. Sisa berapa? Sisa 8. Apa aja? Dia ada berapa itu semuanya? Yang tadi tidak bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun atau ya dan nun, ada berapa? Ada 5. Af'alul khamsah ada berapa? Ada 5. Tasrif semuanya ada berapa? Ada 14 atau 14 itu ada yang serupa 2, ya kan? Ya kan? Atau berapa kita katakan?
atau yang sama itu 12. Kemudian sisa berapa jadinya? Sisa berapa yang dia tidak berubah? Sisa 8. Banyak kali jadinya. 5. Yang tambah alif dan nun berapa dia fiilnya? Yang tambah alif dan nun, yarji'ani. Ini kan digabung ini. Ya kan? Ada berapa? Yang tambah alif dan nun. Ada berapa? Ada 2. Antum lihat di halaman 18. Ada berapa yang tambah alif dan nun? Ada 4. Kemudian yang ditambah waw dan nun ada berapa? Ada 2. 4 tambah 2 berapa? 6. Kemudian yang ditambah ya dan nun ada berapa? Jadi berapa totalnya? 7. Tambah tadi fiil yang dia tidak bersambung atau selain af'alul khamsah ada berapa? 7 tambah 5 berapa? 12. Tasrif seluruhnya ada berapa di situ? 14. Berarti sisa berapa? Apa saja yang sisa di situ? Antunna dan hunna. Perhatikan. 2 fiil ini untuk dhamir hunna dan antunna ini adalah fiil mudhari yang mabni. Mabni. Apa artinya mabni? Tidak berubah. Walaupun masuk atau masuk. Walaupun masuk lan ataupun lam, dia tidak berubah. Misalnya dari kata yarji'na. Yarji'na apa artinya? Mereka perempuan akan pulang. Ya. Kita masukkan lan, dia menjadi apa? Lan yarji'na. Masukkan lam menjadi apa? Lam yarji'na. Ya, dia tidak berubah. Ini yang disebut dengan apa tadi? Apa? Iya, mabni. Mabni itu apa artinya? Ya, mabni artinya tidak berubah. Lawan mabni apa? Lawan mabni apa? Antum belajar nahu kan? Siapa guru nahunya? Iya, mabni apa? Mabni berubah. Mabni tidak berubah, tetap. Kalau yang berubah disebut apa? Majrur. Mu'rab, iya. Ya, disebut mu'rab. Ya, mu'rab artinya berubah. Fi'il mabni di fi'il mudhari ada berapa? 2. Dhamir apa saja dia? Hunna dan antunna. Untuk di fi'il mudhari yang mu'rab, dhamir apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, anta, antuma, antum, anti, antuma, ana, nahnu. Iya. Ya? Paham ya? Coba antum ulangi. Yang mabni dhamir apa saja? Yang mabni dhamir apa saja fi'il mudhari'nya? Enggak tahu. Ya Allah. Antum dihadir di sini aja enggak tahu. Gimana itu? Ya kan? Coba ulangi sekali lagi. Yang mabni dhamir apa aja? Hunna, antunna. Yang mu'rab dhamir apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, anta, antuma, antum, anti. Iya. Jadi yang mabni cuman 2 ini saja. Dia tidak berubah.
Baik. Paham sampai di sini fi'il mudhari? Selanjutnya, perhatikan fi'il amr. Fi'il amr ini juga udah kita singgung sedikit ya tentang fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Antum buka halaman 22. Al-fi'lul amr atau fi'lul amr huwa ma dalla ala talabi syai'in mithlu ijlis, idhab, urqud. Fi'l amr adalah kata yang menunjukkan permintaan sesuatu atau perintah sesuatu. Ya. Contohnya adalah ijlis. Ijlis artinya duduklah. Idhab, pergilah. Urqud, berbaringlah. Iftah, bukalah. Irji', pulanglah. Dan lain sebagainya. Isma', dengarkanlah. Ya. Ya. Dan fi'il amr ini, perhatikan, fi'il amr ini itu cara membuatnya dia diambil dari fi'il mudhari, dari fi'il mudhari. Ya. Untuk fi'il amr yang 3 huruf asalnya ini dia diambil dari fi'il mudhari. Ya. Ustaz kasih contoh. Kata ijlis. Ya. Ustaz kasih contoh dari kata ijlis. Perhatikan. Ijlis, dari mana dapatnya ijlis? Ijlis ada fi'il amr. Dia diambil dari fi'il mudhari, yaitu apa? Yajlisu. Dari kata yajlisu. Caranya apa? Ya, caranya adalah dengan menghilangkan huruf mudharaahnya dan mensukunkan baris akhirnya. Nanti Ustaz suruh ya salah satu dari antara antum yang menjelaskan caranya. Dihilangkan huruf mudharaahnya, kemudian disukunkan baris akhirnya, bisa dibaca? Tidak bisa dibaca. Maka caranya dengan menambahkan hamzah. Disebut dengan hamzah apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Hamzah wasol. Hamzah wasol ini hamzah yang ketika di tengah itu tidak dibaca, wasol dia, disambung. Tetapi ketika di awal dia dibaca. Dan untuk membaca fi'il amr ini, hamzah wasolnya, yaitu dengan melihat ain fi'ilnya. Dengan melihat ain fi'ilnya. Ketika ain fi'ilnya berbaris kasroh, ketika ain fi'ilnya berbaris kasroh atau berbaris fathah, maka hamzah wasalnya berbaris kasroh. Ketika ain fi'ilnya berbaris dhammah, maka hamzah wasalnya berbaris dhammah. Enggak ada ujlus. Kita lihat di sini, kita tidak merubah ain fi'il di sini, ya. Kita cuman lihat ketika membaca ini, misalnya kan ini nggak ada ya. Kalaupun tidak dibarisi, antum sudah bisa membacanya. Tinggal melihat apanya? Ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya berbaris apa di sini? Kasroh. Ketika seperti ini, dari kata yaftahu. Yaftahu, caranya tadi apa? Apa?
Ya, dihilangkan huruf mudhara'ahnya, kemudian ya, disukunkan baris akhirnya, kemudian tambahkan hamzah wasal. Membaca atau membarisi hamzah wasal ketika di awal ini, apa yang dilihat? Ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya berbaris apa? Fathah. Jadi hamzah wasalnya berbaris apa? Kasroh. Iftah. Kalau yaktubu, ya, caranya tadi apa? Dihilangkan huruf mudhara'ahnya, kemudian hamzahnya baris apa? Dhamma. Menjadi uktub. Ya. Ya, di mushaf Madinah, cetakan Madinah, itu seperti itu dia. Ya. Kebanyakannya seperti itu, atau memang seluruhnya seperti itu. Hamzah wasal itu dia tidak dibarisi dia. Ya. Antum lihat misalnya contoh firman Allah, idhab ila fir'auna. Coba antum lihat mushafnya.